Keputihan itu seperti apa, Dok? Keputihan itu adalah suatu sekret atau discharge cairan yang keluar dari kemaluan wanita atau vagina ya. Dampaknya apakah ada komplikasi atau seperti apa? Bisa infeksi sampai ke daerah panggul atau radang panggul seperti itu, hingga mungkin mengganggu reproduksi atau kesuburan. Halo Sobat Mandawa, kembali lagi dengan saya Ritya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita membahas berbagai topik, membahas berbagai permasalahan, membahas berbagai solusi, dan juga terkait dengan treatment. Dan yang akan kita bahas di episode kali ini yaitu terkait dengan topik kelamin, yaitu mengenai keputihan. Dan kita akan ditemani oleh Dr. Dwi Martina untuk membahas keputihan. Halo Dok. Halo. Kita lanjut lagi Dok. Ya, ini mengenai keputihan. Dan yang ingin saya tanyakan secara medis, keputihan itu seperti apa Dok? Keputihan itu adalah suatu sekret atau discharge atau cairan yang keluar dari kemaluan wanita atau vagina ya. Bisa suatu pertanda normal ke suatu keadaan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Itu biasanya penyebabnya kenapa Dok? Bisa sebenarnya itu masih suatu tanda yang normal. Misalkan kalau dia misalkan cairannya atau sekretnya itu biasanya berwarnanya jernih ya, seperti ingus gitu ya. Nah, kemudian tidak berbau, tidak ada keluhan gatal seperti itu. Nah, itu normal. Biasanya bisa terjadi pada saat tertentu, misalkan seperti masa subur atau ovulasi. Kemudian beberapa hari sebelum haid ataupun sesudah haid gitu. Sedangkan kalau yang suatu tanda yang tidak normal, misalkan dari keputihan itu biasanya berwarna, misalkan seperti putih susu, gumpalan, kental, kemudian atau kekuningan, atau ada kehijauan, atau disertai dengan bercak agak kecoklatan, berarti itu mungkin kayak ada flek kayak darah, kemudian berbau, mungkin disertai gatal atau rasa kayak panas, perih di area kemaluan, seperti itu. Nah, itu berarti bisa dikatakan sebagai gejala tadi Dok ya? Iya. Oke. Lalu kalau misalnya keputihan itu orang sudah terlanjur atau mungkin kena keputihan gitu Dok, cara menanganinya yang kemudian itu keputihan itu adalah bermasalah seperti apa Dok? Tentu saja kita mesti cari penyebabnya. Untuk masalah keputihan itu kan gejala yang dikeluarkan, tapi masing-masing penyebabnya bisa bermacam-macam ya, dari infeksi dari jamur bisa, kemudian infeksi bakteri juga bisa, atau gabungan keduanya juga bisa gitu. Jadi pasti harus diperiksa minimal ke laborat untuk diambil sampelnya, nanti kita periksa gitu. Itu kalau misalnya yang tadi bermasalah itu tidak diobati Dok, dampaknya apakah ada komplikasi atau seperti apa? Ya mungkin tentu saja ada ya, itu kan area reproduksi. Kalau misalkan infeksinya misalkan bisa mengganggu sampai ke itu kan reproduksi yang luar ya, bagian luar. Nanti dia akan naik, bisa mempengaruhi dari rahim maupun indung telur. Jadi bisa infeksi sampai ke daerah panggul atau radang panggul seperti itu, hingga mungkin mengganggu reproduksi atau kesuburan. Masalah ada itu. pengaruhnya terhadap kesuburan. Bisa. Oke Dok, ini karena keputihan itu adalah fenomena atau juga satu yang umum di masyarakat, pasti banyak antara benar dan salah dan mitos dan faktanya. Nah, kita masuk ke segmen mitos fakta, karena pasti di luar sana banyak yang ini umum, ini fakta, ini mitos, gitu. Yang pertama, keputihan itu berarti seseorang itu terkena penyakit. Mitos atau fakta? Mitos, karena tadi saya sebutin, mungkin kalau orang awam bilang semuanya tuh keputihan, padahal keputihan kan ada yang normal, ada yang enggak. Tadi saya bilang ya, mungkin kalau yang ada ciri-ciri tertentunya itu baru ke mungkin penyakit. Tapi kalau yang tadi warnanya bening, tidak berbau, tidak itu ya masih normal gitu. Dan yang kedua, keputihan itu bisa sembuh hanya dengan sabun kewanitaan. Mitos atau fakta? Mitos.
Karena untuk keputihan kalau yang normal sih sebenarnya dibiarin aja, nggak perlu pakai sabun, nggak perlu Hilang pakai sendiri. pembersih apa gitu, ya dia yang sendiri karena sebenarnya itu normal. Tapi kalau dia penyakit, kamu mau pakai sabun yang pembersih yang wangi apa, itu tidak menyelesaikan masalah karena si penyebabnya penyakitnya kan harus kita cari tahu dulu ya, misalkan jamur, bakteri harus diobati sesuai dengan yang ditemukan apa. Oke. Kemudian malah kalau itu nggak disaranin pakai kayak cairan pembersih, maksudnya betadine apalah, sebelum kita ketahui penyebabnya apa. Kalau itu ternyata normal dan kamu malah, pakai kayak cairan antiseptik, kemudian betadine, kemudian yang wangi-wangian apa tertentu gitu yang katanya buat pembersih, justru nggak disarankan, Nggak boleh gitu, ya ya. saranin. Oke, yang terakhir atau yang ketiga ini, warna keputihan bisa jadi tanda penyebabnya. Nah, itu satu fakta. Fakta, ya beberapa sebenarnya bisa kita perkirakan itu penyebabnya apa. Tapi untuk, pastinya sih ya tetap harus diperiksa laborat ya. Misalkan warna keputihan yang, kehijauan itu mungkin, penyebab dari, bakteri ya. Kemudian kalau yang warnanya putih, kental seperti, kayak keju atau gumpalan susu gitu ya, itu mungkin penyebabnya jamur misalkan gitu. Ada bau tertentu, baunya amis kayak gitu ya, atau bau seperti ikan busuk gitu, ada penyakit juga bakteri tertentu gitu. Oke. Tapi ya untuk memastikannya memang Harus satu-satunya periksa ya. pasti ya diperiksa Hmm. cairannya gitu. Oke. Jelas sekali. Dan terakhir nih dok, tipsnya untuk sobat Pandawa di luar sana yang mungkin sedang mengalami keputihan atau pernah mengalami keputihan, dari pencegahan dan pengobatannya seperti apa? Ya, sebenarnya keputihan itu kan ada yang normal ya, seperti yang tadi saya sebutkan, selama dia tidak, ada keluhan atau gejala penyerta, misalkan gatal atau, kayak nggak enak rasa di area kelamin seperti rasa terbakar atau nyeri saat kencing atau nyeri saat berhubungan, disertai keluarnya cairan yang tidak normal, misalkan jumlahnya banyak, Hmm. warnanya nggak nggak jernih ya, maksudnya, warna putih atau kadang-kadang seperti ada bercak darahnya. Pokoknya sesuatu yang tidak normal itu ya segera langsung ke dokter saja supaya dipastikan, itu ada penyakit atau tidak gitu. Sebenarnya sih kalau yang tadi saya sebutkan, normal itu biasanya pada waktu masa subur, kemudian beberapa hari sebelum haid maupun sesudah haid. Itu sebenarnya masih hitungan normal. Cuma kadang-kadang juga, di saat-saat itu pun kadang-kadang juga bisa terinfeksi ya. Jadi misalkan, warnanya nggak seperti biasanya, memang agak ya ada nyeri atau gatalnya misalkan gitu ya bisa saja. Meskipun warnanya mungkin nggak seperti yang saya sebutkan putih, kuning, kayak gitu, kehijauan atau apa, tapi bisa aja ada, infeksi atau penyakit tertentu gitu. Oke, Jadi cukup ya langsung ke dokter ya untuk ya. konsultasi, periksa, dan tetap jaga kebersihan, kemudian istirahat yang cukup karena mungkin beberapa kan, kadang-kadang disebabkan oleh gangguan hormonal, keseimbangan hormonal itu juga bisa. Jadi, eee, kebersihan wajib dan, istirahat cukup, kesehatan, makan, dan sebagainya itu Nah, juga dijaga. itu poinnya tadi, penjelasannya jelas sekali dari Dokter Dwi Martina terkait dengan keputihan. Cukup dok ya? Cukup. Karena tadi sudah dijelaskan dari mulai pengertiannya sampai pencegahannya, dan episode kali ini cukup sampai di sini saja, tapi jangan khawatir. Sobat Pandawa masih bisa bertanya terkait dengan topik, treatment, juga permasalahan di kolom komentar. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kita tetap terhubung terus. Dan saya Aditya Nanda. Saya Dr. Martina. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tadi subscribe ya. Oke. Kita pamit undur diri. Terima kasih. See you to the next episode. Bye-bye.